Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilio WF membahas berbagai genre film. Gimana nih puasanya? Lancar? Pada kesempatan kali ini aku mau bahas film horor buat nemenin ngabuburit kalian nih, berjudul Skeletons in the Closet 2024. Menceritakan tentang satu keluarga harmonis yang dihadapi dengan berbagai macam masalah yang tak ada jalan keluarnya. Sampai akhirnya mereka pun harus melakukan kesepakatan dengan setan untuk mengubah takdir kehidupan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Penasaran kan? Oke, sebelum ke alur boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan kebahagiaan pasutri bernama Valentina dan Mark, di mana Mark hari ini berharap akan menerima kenaikan gaji di kantornya. Mark! Betapa kagetnya Valentina melihat sekelebat sosok hantu memeluk putrinya bernama Jenny. Di tengah rasa syoknya, Jenny tiba-tiba sedih melihat ikan peliharaannya mati. Lantas untuk menghiburnya, Mark akan memberikan Jenny dogi. Meski Valentina melarang, tetapi Mark berhasil membujuknya. She's right. You know, it's funny how it all comes together. Singkat waktu, Mark tiba di kantor atas panggilan bosnya, namun bukan untuk kenaikan gaji, tetapi Mark justru dipecat lantaran keuangan perusahaan sedang menurun. Tentu Mark sangat kecewa mendapat kabar buruk itu, padahal dirinya sudah 4 tahun bekerja di kantor tersebut. Sementara di sisi lain, Valentina pergi ke gereja menemui seorang pendeta bernama Francisco dan berkata jika dirinya melihat sosok hantu menggunakan pakaian pengantin di rumahnya. Francisco menenangkan Valentina sambil memberikan nasihat-nasihat dan meminta Valentina untuk selalu berdoa supaya iman Valentina tidak mudah goyah. Setelahnya Valentina membawa Jenny ke rumah sakit, ingin memastikan kanker yang diderita Jenny sudah hilang atau belum. Begitu selesai diperiksa, dokter berkata jika kanker Jenny muncul kembali dan sudah menyebar ke otak. Untuk itu Jenny diharuskan melakukan kemo, akan tetapi asuransi Valentina tidak bisa menutupi biaya pengobatan Jenny yang terakhir. Sepulangnya dari rumah sakit, Valentina memberitahu soal kanker Jenny kepada Mark beserta asuransi yang Mark katakan bisa memenuhi pengobatan Jenny, nyatanya tidak. Dan jika belum dilunasi, pihak rumah sakit tidak bisa memulai kemo. Hingga di tengah obrolan, Valentina kaget saat melihat patung Santa Muerte. Mark berkata jika dirinya menemukan patung itu di luar rumah, entah siapa yang naruh. Meski sama-sama heran, mereka menghiraukan dan Mark segera menjemput Jenny di tempat les balet. You forget me a puppy, Daddy. Dalam perjalanan, Jenny terlihat sangat senang dogi yang ayah janjikan sudah ada bersamanya. Dan dia akan menamai dogi itu Sweetie. Look at that pretty motherfucker. Sehabis menjemput Jenny, malam itu Mark pergi ke bar janjian bertemu dengan kakaknya yang baru saja keluar dari penjara bernama Andres. Mark kepo menanyakan bagaimana bisa Andres bertahan di penjara. Andres menunjukkan tato Santa Muerte. Dialah yang melindungi Andres selama di penjara. Tentu Mark tak asing dengan gambar itu. Lalu Mark cerita kalau dirinya saat ini membutuhkan uang $50.000 untuk pengobatan Jenny. Mark sangat bingung minta bantuan ke siapa, terlebih Valentina sebatang kara. Mendengar itu, Andres memberi Mark solusi untuk pinjam ke mafia bernama Miguel. Meski ini bukan solusi yang tepat, tapi hanya ini satu-satunya cara Mark bisa mendapatkan uang cepat. You baby. Cheers. Valentina begitu syok terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Valentina kaget melihat kembali sosok hantu itu sedang menghisap jiwa pasien yang tengah sakit parah hingga meninggal. Tentu Valentina sangat takut, lantas sepulang bekerja dia menemui Francisco lagi.
Valentina memberitahu apa yang ia lihat barusan. Rupanya teror hantu pengantin bukan hal baru bagi Valentina. Dulu sudah sering hantu pengantin mengganggunya. Namun sekian lama tak muncul, hantu pengantin kini kembali. Dan itu membuat iman Valentina mulai goyah. Dia tak mau lagi berdoa yang dianggap tak berguna. Di sisi lain, setelah mempertimbangkan, Mark memutuskan untuk mengikuti solusi Andres. Melalui akses yang diberikan Andres, Mark dapat bertemu Miguel. Mark memberitahu tujuan dia datang, namun tidak sesuai harapan. Miguel hanya mau meminjamkan separuh yang dibutuhkan Mark lantaran takut Mark tidak bisa membayar. Dipikir-pikir hanya Miguel yang bisa membantu, Mark sempat menolak, akhirnya menerima dengan jaminan sebuah foto keluarga kecil Mark. Sambil memberikan uang, Miguel memperingati untuk Mark melunasi dalam waktu 30 hari berikut bunganya 30%. Hanya mendapat pinjaman separuh, Mark bingung mau cari lagi sisanya kemana. Tak lama, Andres tiba-tiba datang. Melihat Mark seperti frustasi, Andres menanyakannya. Saat mendengar cerita Mark, Andres baru memberitahu rumor beredar tentang Miguel yang tak segan membunuh orang tersayang dari si peminjam. Meski ini belum pasti kebenarannya, Andres meminta Mark untuk tidak khawatir. Kemudian Andres mengajak Mark mendatangi Cenayang untuk diramal, tapi tidak gratis. Mark harus membayar $50. Mark tidak percaya dan menganggap ramalan seperti ini hanya lelucon. Namun dia begitu heran saat Cenayang mengetahui soal Jenny, padahal Mark belum cerita. Di tengah rasa herannya, Cenayang menyuruh Mark untuk memilih kartu. This is your present. Saat melihat kartu pilihan Mark, Cenayang seketika menangis dan berkata jika kejadian di masa lalu membuat kehidupan keluarga Mark seolah berada di bawah awan gelap dan akan menghadapi banyak masalah yang tak ada satupun jalan keluar. Namun Cenayang menyarankan agar Mark menemui seseorang terdekatnya jika ingin takdir kehidupannya diubah. Sepulangnya dari tempat Cenayang, Mark akhirnya memberanikan diri jujur kepada Valentina jika dirinya dipecat tanpa pesangon. Mark sadar kabar ini pasti membuat Valentine makin pusing, maka dari itu Mark ingin mencoba saran Cenayang. Malam harinya, Mark menitipkan Jenny pada Andres, lalu segera pergi bersama Valentina. Valentina belum tahu Mark ingin mengajaknya ke Cenayang, dan dalam perjalanan, barulah Mark cerita semuanya. Valentina tentu menganggap Mark bercanda, percaya ramalan, tapi dia langsung diam saat melihat wajah Mark tampak serius. Okay. You Any of that? Yeah. You know what? Sesampainya di tujuan, kedatangan mereka sudah dinantikan Cenayang. Lantas mereka disuruh untuk segera masuk ke ruangan. Di sana sudah ada seorang pria parubaya bernama Luke. My name is Luke. Right. Valentina dibuat kaget saat Luke mengetahui kanker Jenny tanpa mereka cerita. Luke bisa menghilangkan kanker Jenny, tapi ada harganya. Tentu Valentina mengatakan dirinya sanggup membayar. Lantas Luke memberikan mereka perkamen untuk menulis harapan masing-masing. Jika sudah, mereka diminta kembali dalam waktu 24 jam. Sekembalinya ke rumah, Andres langsung pamit pulang. Why y'all here, man? A nice pad you have. Tak lama, datang antek-antek Miguel secara mendadak membuat Mark sangat panik. Mark berbohong kepada Valentina dengan mengatakan bahwa orang-orang itu teman waktu kuliah. Lantas, Mark mengajak mereka ngobrol di luar. Kedatangan mereka ini hanya untuk mengingatkan Mark saja agar tidak telat membayar. Setelah mereka pergi, Valentina mendesak Mark untuk jujur. Walaupun Valentina sudah tahu orang-orang itu adalah mafia. Mark mengaku dirinya tak punya pilihan lain. Tentu hal tersebut membuat Valentina marah. Besoknya lagi-lagi hantu pengantin mendatangi Valentina. Bahkan kali ini ada sosok lain, seorang pria. Tidak kuat terus diganggu, Valentina stres parah. Sementara di sisi lain, Andres datang ke rumah atas panggilan Mark. Sambil bersedih, Mark berkata jika antek-antek Miguel mendatangi rumahnya yang membuat keluarganya kini dalam bahaya. Dan Mark menyalahkan Andres atas semua ini. Andres tentu tidak terima disalahkan. Lagi pula, Andres sudah mewanti-wanti Mark. Memahami kondisi Mark, Andres tidak terpancing dan berusaha menenangkannya. Hingga di tengah obrolan, Valentina tiba-tiba pulang dengan sikap yang aneh. Mommy's talking to her.
Masalah satu belum selesai, Mark harus dihadapi dengan masalah Valentina yang dia sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi kepada istrinya. Dengan penuh kesabaran, Mark menenangkan Valentina. Singkat waktu, malam pun tiba. Sesuai janji, mereka kembali menemui Luke sambil membawa perkamen. Dan saat Luke menyuruh mereka untuk masuk ke tirai, mereka heran melihat ruangan itu dipenuhi kabut. Isn't it amazing? Di tengah keheranan, Luke tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka untuk meletakkan perkamen di mangkuk berisi darah, di mana saat Luke mengambil perkamen Mark, seketika Mark menghilang. Luke berkata jika tawaran Mark tidak cukup untuk selamatkan nyawa Jenny, tanpa pikir panjang, Valentina bersedia menyerahkan jiwanya. Lantas kesepakatan ini pun diterima dan harus dibayar dalam 3 hari ke depan. Secara ajaib, besoknya tagihan rumah sakit Jenny lunas sehingga Jenny bisa melakukan pengobatan. Saat menunggu Jenny, Valentina didatangi hantu pengantin dan kali ini lebih intens. Valentina bertanya ke Mark apa ia melihat juga. Mark berkata tidak. Menyadari jika hanya dirinya saja yang diteror, Valentina bergegas pergi menemui Luke untuk mencari jawaban. Sesampainya di sana, Valentina menanyakan keheranannya perihal soal biaya pengobatan Jenny dan apa sebenarnya yang terjadi. Luke berkata hal yang tidak dimengerti Valentina dan karena Valentina terlihat bingung, Luke menunjukkan sesuatu padanya. Setelah mengambil sedikit darah Valentina, Luke berkata soal kerangka di lemari. Tentu Valentina tahu arti itu adalah orang memiliki rahasia di masa lalunya yang tak ingin orang lain ketahui. Bukan itu arti sebenarnya. Luke menjelaskan, dengan kerangka kita bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Lantas Luke bertanya kerangka siapa yang ada di lemari Valentina. Seketika itu Valentina mengalami flashback. Terlihat Valentina kecil begitu menyayangi sang ibu bernama Celia. Sampai-sampai ia membuatkan boneka pengantin mirip seperti ibunya. Sambil memeluk Valentina, Celia malah bersedih. Lalu kemudian Luke memperlihatkan Valentina pada satu kejadian saat ibunya ditemukan tewas bundir di bathtub. Namun kejadian itu tidak Valentina ingat. Sangat aneh, Valentina bisa-bisanya sudah berada di kamar. Apa yang terjadi barusan Valentina anggap mimpi buruk. Keesokan harinya saat lagi cuci piring, Valentina yang merenung tiba-tiba teringat kejadian masa lalu saat ayah dan ibunya akan menumbalkan ibu-ibu hamil. Sontak Valentina kaget saat melihat Jenny memegang patung Santa Muerte. Lantas Valentina menanyakannya. Jenny berkata jika dirinya mendapatkan itu dari seorang pria yang menyelinap ke kamar semalam melalui jendela waktu Valentina tidur. Dan dia menyuruh Jenny untuk berdoa pada Santa Muerte agar melindungi dari bayangan yang mengawasinya. Valentina tentu syok mendengar itu. Kemudian Valentina bersama Jenny pergi ke rumah sakit untuk cek rutin. Dan tak disangka kanker Jenny hilang sepenuhnya. Betapa paniknya Valentina saat hantu itu datang. Dengan cepat dia membawa Jenny pulang. Kesembuhan Jenny ini membuatnya sangat bahagia. Begitupun Mark dan Valentina. Di tengah rasa bahagia, Valentina jujur pada Mark jika dirinya selalu melihat hantu pengantin dimanapun ia berada. Seolah tak mau membahas itu, Mark mengalihkan pembicaraan. Mark mengungkapkan jika dirinya takjub akan kehebatan Luke yang bisa menyembuhkan Jenny. Melihat Jenny memainkan boneka pengantin miliknya, Valentina bertanya dari mana Jenny mendapatkan itu. Jenny berkata jika pria yang sama menyuruhnya untuk mengambil dari laci Valentina. Jenny memberitahu pria itu berada di luar. I don't want you to... Ternyata pria yang dimaksud adalah Luke. Valentina menegaskan agar Luke tidak menemui Jenny lagi. Luke akan menjauh asalkan Valentina secepatnya menyerahkan jiwanya. Beberapa saat kemudian, Valentina mendatangi tempat Cenayang, ingin tahu tentang Santa Muerte. Sambil memberikan buku kuno, Cenayang berkata jika hanya Dewi Kematian yaitu Santa Muerte yang bisa menyelamatkannya.
Valentina heran cenayang bisa tahu yang ternyata itu bukan cenayang melainkan Luke yang menyamar. Luke akan terus meneror Valentina sampai utangnya dilunasi. Merasa dirinya telah dijebak Luke, Valentina bersama Mark menemui Francisco untuk mencari tahu detail yang terjadi di masa lalunya lantaran Valentina tidak ingat sama sekali. Francisco sudah mengenal Valentina sedari kecil dan dia menceritakan bahwa dulu waktu kecil Valentina menderita kanker dan kedua orang tua Valentina akan melakukan ritual dengan menumbalkan seorang wanita yang sedang mengandung untuk kesembuhan Valentina. Namun Celia menganggap jika semua ini adalah kesalahan, lantas Celia memutuskan untuk menyerahkan jiwanya pada Santa Muerte. Betapa kagetnya ayah Valentina saat mengetahui istrinya menumbalkan diri dengan bundir untuk selamatkan Valentina karena kehidupan dibayar kehidupan. Di tengah rasa sedih, ayah Valentina langsung kembali ke tempat ritual saat melihat kobaran api. Di satu sisi, Valentina kini tengah dikejar sosok orang-orangan sawah yang menyeramkan. Tapi untungnya dia berhasil lolos. Dan karena kelelahan, Valentina pingsan di pinggir jalan. Francisco membawa Valentina pulang, di mana saat itulah Francisco dan Valentina menemukan jasad Celia di bathtub. Bersamaan dengan hal itu, sosok Santa Muerte muncul. Hingga setelah menceritakan semuanya, Francisco memberikan Valentina sebuah kotak berisi abu Celia yang ia simpan selama ini dan berkata jika sejak kejadian itu Valentina dititipkan ke panti namun tetap dalam pengawasan Francisco. Semua seketika langsung terkejut saat ayah Valentina bernama Roy tiba-tiba muncul di hadapan mereka, padahal Roy dianggap sudah meninggal. Roy berkata jika dirinya berhasil selamat dari kebakaran itu dan dia selama ini mencari Valentina karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Roy berkata jika saat itu pengorbanan Celia tak berhasil sembuhkan Valentina, maka dari itu Roy mencari tempat lain di mana dia bertemu seseorang yang bisa memberinya keajaiban untuk kesembuhan Valentina. Dan Roy menerima kesepakatan yang harus dibayar dengan sebuah harga. Roy pikir dia melakukan kesepakatan dengan arwah, tapi ternyata setan. Dari situ, Roy baru sadar jika harga yang dimaksud adalah nyawa. Sebenarnya Valentina lah yang menyebabkan Jenny menderita kanker, karena seharusnya Valentina tidak hidup. Jadi saat ini, setan dan Santa Muerte bersaing untuk mengambil jiwa Valentina. Dan kedatangan Roy ini tidak lain atas suruhan Celia. Roy memberitahu bahwa Celia berusaha memperingatkan Valentina. Lantas Valentina menceritakan sosok hantu pengantin. Sontak Valentina menangis saat mengetahui hantu yang selama ini mengikutinya adalah Celia. Roy kemudian berkata jika dia tak ingin kutukan ini menimpa anak dan cucu Jenny kelak. Maka dari itu untuk mengakhiri kutukan di keluarga mereka, Roy mengajak Valentina dan Mark untuk mengubur abu Celia tepat di titik lokasi Celia tewas guna mengirimnya pulang ke alam baka. Roy berharap kutukan itu berakhir pada Celia. What's your name? Singkat waktu setelah melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai. Roy berkata jika sejak kematian Celia, dia telah membakar habis rumahnya. Meski begitu, Roy masih ingat lokasi Celia tewas. Dan saat mereka sedang mengubur abu Celia, tiba-tiba Luke muncul. Sambil bersedih, Valentina berkata jika dirinya sudah membuat kesepakatan dengan Luke seperti Roy lakukan dulu. Mereka berlari dan bersembunyi di peternakan. Mark menyuruh Roy dan Valentina naik ke atas, sementara dia menjaga pintu. Betapa syoknya Valentina saat melihat Mark diserang, dan kini setan itu mengincar Valentina. Sambil membakar jerami di sekitar, Roy menyerang setan itu. Di tengah situasi yang kacau, Celia muncul menyuruh Valentina untuk menyerahkan jiwanya pada setan. Setelah kejadian itu, Mark akhirnya tersadar dari pingsan. Namun dia harus menelan kenyataan pahit jika Valentina sudah tewas. You guys,
Keesokan harinya, Mark memutuskan membawa Jenny dan doginya pergi sejauh mungkin. Namun sejauh apapun Mark pergi, Luke selalu mengawasi mereka dan memastikan jika Mark akan kembali padanya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Seru kan? Ya, akibat perjanjian yang dilakukan Roy membuat hidup Valentina diincar setan untuk diambil jiwanya. Tapi karena Valentina melakukan hal yang sama seperti Roy, maka Jenny akan mengalami hal serupa meski Valentina sudah menyerahkan jiwanya. Dan sepertinya kutukan di keluarga Valentina tak akan berakhir sampai 7 turunan. Bisa jadi Roy melakukan kesepakatan dengan Luke, dan karena Roy tak menyerahkan jiwanya, Luke menyamar jadi cenayang untuk menjebak Valentina. Dan kerangka yang dimaksud ini mungkin boneka Valentina berisi arwah Celia, sehingga Celia selalu mendatangi Valentina untuk melindungi sekaligus mengingatkan akan kejadian masa lalu. Dan soal hutang Mark kepada mafia itu sudah lunas. Jadi semua masalah Mark hilang dalam sekejap, tapi bayarannya jiwa Valentina. Oke, segitu aja dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.